Guntur ngajengipun menika profesor. Profesor kalau dibandingkan Profesor Dokter Andes. Profesor Dokter Andes. Guntur itu sih. Guntur pengen itu masih ditambah. Coba aku mikul pun bukan siang. Kayaknya pun sampingnya tadi kalau gede, matur nuwun rawuhipun. Wah, wis apa Pak Guntur lalu Pak Sugeng seorang bener wami. Lek muni ben padha nggawa. Ampun. Nggih. Nah, menika ingkang mosok ora kenali. Ini pengamat budaya, pengamat politik ya. Lah menika kok gedhengipun mengeli kula tingali nggih lho. Kok astane kok terus obae. Nika Pak Cicu lampah. Genepipun Wawan Kurnianto. Menika Pak Wawan Kurnianto ingkang kagungan gedung DPR. Wis jelas. Ya. Cara panjenengan arep ngendikan piye sing nyenggol wis teko DPR kono. Dari mungkin datang janganlah dari badhe to. Mangke amin. Wah, menika mangkane nembang hati midapi. Tapi kalau ini kadosipun nembang kalian betul nggih. Ternyata katanya lho. Lajeng ingkang jumeneng wonten menika, ingkang kok jumeneng ingkang wonten menika menika kula Bapak BEP. BEP menapa to? Bambang Eka Prasetya. Bambang Eka Prasetya, ya ampun. Bambang Eka siji. Hanya satu kesetiaannya apa? Memajukan kebudayaan. Ahli tentang relief. Wis arep kok Borobudur, Borobudur, serang nanti kita serang ya. Bareng-bareng aja gowo kepo ya. Lek perlu nggawa kertas dicatet. Kan kami pernah cerita, apapun tulisannya ditulis. Ojo wedi disalahke wong. Sing salah ki lek mulai ora nggawa catetan. Menawi ingkang menika ngertos sinten? Sinten Mas? Bapak Sutrisno. Kok kenal ya Mas? Jenengan yang begitu? Kalau ada yang gedung. Ini pun merebut gedung itu dia Mas. Tadi saya dan Nyono itu ketemu dengan teman. Ternyata namanya Satria Bowo. Mas jenengan kendi? Kediri Mas. Aduh cerita mau Kediri Mas. Mas Satria di Mas Satria? Nah, dari Kediri baru ini. Ya ampun. Saking daerah sana sing dari Pulau Sebet. Kowe Margawulya, ayo ora usah. Pangapunten dene kula boten saged nyebab siji mboko siji. Yang bisa menyebutkan satu persatu. Ada akademisi, ada politisi, ada seniman, ada pedagang, ada jurnalis. Menika wis pokoke anggere sampeyan ya pasti wonten. Inggih. Terus penjenengan boten persane boten Gatot Kaca. Mas, kepareng asmanipun Kula Adianto. Saking mulia. Adianto. Oh, jeneng Adi niku benten apa? Dinomor dhewe. Menika mewakili Dinas Pariwisata Provinsi. Kalanipun kula ingkang gendeng pundi? Lho nggih, wonten niku iso mikul aku bisa. Lha iku iso nembang. Bareng nembang ketaplek. Mas Adianto ingkang nendang, Pak. Aduh, kan pasangan seumur hidup ada jadi. Amin. Kados pundi menawi dipun mulai Bapak ingkang kula hormati mangke ingkang kathah pitakenan kemawon panjenengan mangke secara bergiliran abstraksi. Nanti nggih proyek ini pun abstraksi kira-kira berapa menit? Dari akhir nanti nggih terus mangke kita buka dialog. Pangapunten kakung saya dahulukan. Injil pangapunten nggih. Pokda kakung Bambang Eko Prasetyo.
mana yang lebih nyaman dengan dialog bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya mengikuti. Baiklah. Saya hadir di sini atas dawuh Ki Bambang Sutresno Surosendiko. Tadi kurang Mas. Tadi kan hanya Bambang Sutresno. Di belakangnya masih ada nama apa? Surosendiko. Mengapa disebut begitu? Marga. Oh, Karena bukan penerus. Dharma. Karena penerus ajaran. Ini penerus keturunan biologis tapi juga ideologis. Nah, itu luar biasa. Betul-betul suwi wong samin ya, yang memimpin saat ini. Sementara saya juga Bambang, tapi saya samin kawi. Nanti Mas Heri itu menentukan kawi berapa. Ya. Saya didhawuhi Mas Bambang untuk menarasikan pitutur samin serta latar belakangnya, karena tadi dipesen abstrak singkat saja ya, kita utarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apakah tadi ketika masuk ke Dusun Samin ada yang sempat berhenti di Pratima Eyang Samin Surosendiko? Pratima itu kata lain dari patung. Ya. Saya agak sedikit maskul kalau menyebut patung, Pak. Mohon maaf ya Mas Bambang, saya sebut dengan kata Pratima. Ya, Pratima Eyang Samin Surosendiko. Siapa yang tadi lewat sana? Oh, nggak ada. Ada semua, kalau ditanya nggak ada. Siapa yang lewat sana? Oh ya, siapa yang sempat berhenti? Nah, ini kalau Anda langsung agak sedikit kurang komplit menapak perjalanan ke Dusun Samin. Berhentilah, kemudian berhenti sebentar, jangan hanya foto. Kalau foto kan sekali, lebih baik pintu, bentar-bentar foto. Ada satu titik yang sangat menarik, yang teman-teman Jepang itu menyebut sebagai prasasti. Tidak sempat melihat. Sayang ya, nanti pulangnya saya pulang dicermati. Nah, itulah yang akan saya coba untuk perbincangkan dengan panjenengan dalam kaitan dengan perjuangan Eyang Samin Surosendiko sebelum ke Sawalunto maupun selama di Sawalunto. Di sana prasasti itu berjudul Pitutur Luhur. Pitutur Luhur. Saya tidak tanya isinya, hanya tanya berapa kalimat yang ditulis di sana. Siapa yang memperhatikan? Berapa kalimat saja belum pernah mencermati. Nah, nanti Anda kalau menguasai itu bisa menciptakan seperti Pak Sugeng loh, obor sewu. Yang lain tidak selalu harus batik ya. Bisa dengan keras, bisa ya. Dengan kerajinan yang lain. Kalau mau lebih dari obor sewu boleh membuat apa, kemudian belakangnya 1001 begitu ya. Berarti sudah lebih satu. Sungguh tidak ada yang memperhatikan berapa kalimat yang ditulis di prasasti Pitutur Luhur. Nah, ini berarti ada PR Mas Roman. 5 kalimat. Nanti setiap warga di sini diminta untuk memasang panel itu seperti yang di rumah panjenengan itu bagus sekali. Saya belum tanya itu anggarannya berapa untuk membuat yang bagus seperti itu. Oh, Pak Wawan.
Boleh Pak dikirim ke Magelang Pak Wawan ya. Lewat Pak Prabowo nanti. Ada Pak Prabowo ke Magelang loh. Ya. Baik ya. Ada 5 kalimat. 1. Nah, Sabar. iya. Di sana ditulis rinci, tapi saya akan mengingatkan bahwa yang Samin Suro Sentiko itu bukan nulis sekedar nulis, tapi tulisan beliau, pitutur luhur beliau adalah jejak perjuangan beliau. Apa? Jejak perjuangan beliau. Dari 5 itu, yang pertama beliau mengingatkan kita. Nah, namanya juga pitutur tulungan, begitu ya, bukan sekedar apa? Pitutur, tapi pitutur dan pitulungan. Yang pertama, laku jujur, sabar, terokal, nerimo. Keren. Ada berapa nilai paling tidak di situ? Dari 1 nomor saja kita temukan 4 nilai. Nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai boleh disebut keterokalan, dan yang terakhir kalau dalam bahasa Indonesia nerimo itu menerima diri dan orang lain apa adanya. 4 nilai. Apakah yang Samin Suro Sentiko itu menyampaikan pitutur luhur itu hanya sekedar omong? Tadi saya katakan bukan sekedar omong, apalagi omong-omong ya, tapi betul-betul adalah jejak perjuangan beliau. Beliau melihat bahwa saat itu orang-orang di sekitarnya memiliki karakter Moto. uri. Pernah dengar kata uri? Ini bahasa Jawa Timur atau Jawa Tengah? Pasti paham ini. Di Jawa Tengah, di Solo ada uri. Uri. Kalau di sini yang hasil bukan uri, mantos. Tahu orang yang curang, penjajahnya curang, orang-orang di sekitarnya yang sewarna kulit dengan yang Samin Sentiko pun banyak yang curang, yang disebut apa mas kemarin ngondo-mondolan. Jadi orang-orang itu penjajah ya curang, orang-orang di sekitar ya curang, maka jangan lakukan itu. Hendaklah kalian jujur ya. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang curang itu berarti sudah ketinggalan zaman ya. Pacar ketinggalan kereta. Seharusnya kita sebagai putra wayah yang Samin Suro Sentiko, walaupun bukan putra wayah biologis ya, banyak dari kita juga hanya putra wayah ideologis. Cita-citanya sama, mau mempertahankan curang dan curang? Tidak. Ayo laku jujur. Kenapa yang mengatakan sabar? Karena saat itu banyak orang yang lesuan. Kalau di kalangan teman-teman yang lebih muda mengatakan lesuan, tapi dikatakan leson ya, mudah marah. Maka yang mengajak kita untuk berlaku apa? Yang kedua, sabar. Curang kita tinggalkan, mudah marah juga kita tinggalkan. Kita ganti jujur, lalu kita ganti sabar. Sekarang itu banyak orang tidak sabar. Ya, acara belum selesai juga sudah pulang ya. Hilang kesabaran, ya. Ada yang beda sedikit sudah marah. Padahal beda lauk segoces itu hanya sedikit sekali bedanya. Itu sudah membuat marah. Jangan ya dek. Jangan mudah apa? Marah. Ikuti pitutur siapa tadi?
Eyang Samin Surasatiko. Yang ketiga, nilai ketiga, beliau melihat di sekitar itu banyak orang yang sudah mudah putus asa, apa yang tadi diceritakan oleh Ibu Wakil Bupati, yang juga disaksikan Mas Bambang. Di sana ada dokumentasi di mana para pekerja batubara, pembuat jalan, pembuat terowongan, bekerja, rantainya dipasang di kaki. Bagaimana? Susah membayangkan. Seraya bekerja, rantai terpasang di kaki. Tapi banyak juga yang putus asa. Mutung yang mengajarkan untuk mengantisipasi kata mutung menjadi kata trokal. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk kata trokal. Saya mendengar itu juga di sini 51 tahun yang lalu. Saya sempat sowan eyangnya Mas Bambang, tapi dalamnya masih di bawah sana. Yang kami jadi, yang betul ya, Surakarta kami jadi. Trokal itu menjadi kekayaan yang luar biasa, dan nanti Mas Wawan bisa mengusulkan pada badan bahasa ini. Di KKBP bisa dimasukkan trokal. Sekarang mereka memasukkan kata kalayang. Kalayang itu kereta yang berjalan di atas jalan raya, disebut kalayang. Tapi tidak boleh disebut kalayang, ya. Kalayang, tapi trokal luar biasa. Usulkan Mas Wawan. Ya, oke. Kalayang, kata-kata biasa untuk mengganti LRT. Ya, LRT itu sebetulnya sekarang harus kalayang menurut KBI. Trokal kita masukkan ya, nanti Mas Wawan pulang langsung mengusulkan ke badan bahasa. Oke ya. Yang keempat, kok beliau mengajari kita untuk nerimo. Kenapa? Saat itu saya nggak tahu sekarang banyak orang yang serakah. Apa? Serakah. Nek iso dunya dipek dhewe ya kan? Dibuntel. Digawa Bali. Nah, satu nomor. Nomor yang kedua, ada 3 nasihat. Siapa ingat? Nomor 2, kalimat kedua maksudnya ada 3 nasihat. Ojo dengki serai, ojo dawen kemeren, ojo pek pinek barange liyan. Kita jangan dengki. Saat itu memang banyak, kadang-kadang ada kasus teman makan teman, itu susah membayangkan. Ya. Sampai sekarang sih masih ada ya. Tapi kita ikuti saja ya. Sepakat mengikuti fitur luhur yang ojo dengki serai, ojo dawen kemiren, gak mudah ini ya. Ojo pek pinek barang liyan. Kenapa kok dinasihati ojo pek pinek barang liyan? Kira-kira apa? Banyak orang yang kalau bahasa Jawanya itu celemer. Tahu celemer? Apa celemer itu? Celemer itu suka belak-belakan saja, suka nyolong, suka. Syukur sekarang nggak ada ya yang suka mengambil hak orang lain ya, nggak ada ya, atau masih? Masih. Tapi yang penting kita mengikuti nasihat yang, nah dari nomor 1 dan 2 saja sudah ada 7 loh nilai yang kita perjuangkan. Sementara yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu memang masing-masing hanya ada 1 nilai. Nomor 3,
Ojo beda-bedano sak Ojo beda-bedake sak padane. sak padha-padane kabeh kuwi sedulur tanpa ukur suket godhong jadi rewang. Nah, kalau Mas Heri itu pasti ingat itu sedulur tanpa ukur tema festival semen keberapa? Ke-8 itu masa sih 8 sudah ukur 1000. Oh ya betul. Dia waktu itu disebut di makam sama Ayang. Oh ya, saya menyebut atas dawuh Mas Bambang, ya kan? Dan setahunnya kan waktu di Ya, sedulur tanpa ukur samin ke berapa Mas Bambang? Samin ke-4 itu mau dipasang semua loh itu. Ya, nanti boleh minta saya untuk di print out semua dipasang. Kalau yang punya rumah makan dipasang di rumah makannya ya. Oke. Keempat, sedulur tanpa ukur suket godhong tadi Rewang. kabeh itu sedulur. Percayalah. Ya. Yang keempat, ojo waton omong nanging Ngomong sing makon ya kan. Ojo suka omon-omon ya. Apalagi istilahnya yang hanya ngomong yang meracau itu. Yang jelas jangan suka omong yang enggak berguna begitulah ya. Oke, yang terakhir, yang kelima. bisa rasa rumangsa hebat ini putra-putra wayah yang sami sura sendika. Lebih hebat lagi kalau jangan sampai ada pepatah gajah diblangkoni iso kocah ora iso nglakoni. Kita siap melakukan pitutur yang sami sura sendika? Siap. Ingat, yang sampai melihat bahwa ternyata kejahatan, keburukan itu bisa muncul dari diri kita juga. Kalau yang membagi ada 3 ranah dalam diri kita yang menyebabkan kejahatan, nanti bahasa Jawanya tanya Mas Bambang ya, karena tadi unsur bahasa Indonesia saya jelaskan bahasa Indonesia. Yakni kejahatan yang muncul dari apa? Pikiran, orang serakah, orang membenci, orang keliru tahu. Ada yang muncul dari ucapan, yakni orang yang bohong, orang yang memfitnah, orang yang berkata kasar, orang yang berkata tidak berguna. Omong yang orang no gunane. Yang terakhir adalah keburukan yang muncul dari perbuatan, yakni orang punya kecenderungan membunuh, mencuri dan berbuat cabul. Tapi supaya nanti Anda bisa tanya kepada Mas Bambang, kalau soal pikiran disebut apa Mas Bambang? Angger partikel. Tanya ya. Nanti silahkan matur Mas Bambang. Yang kedua, angger pangucap. Basa Jawa, Jepang, Margomulyo. Lalu yang ketiga, angger lakonono. Itulah sumber-sumber kejahatan yang dilihat oleh yang Samin Suro Setiko dan disampaikan kepada putra wayang. Ayo ngelakoni sing becik, tinggalkan perbuatan yang buruk. Semoga kita bisa melakukan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal yang keliru. Sampai sekian dulu, nanti dikembangkan dalam pertanyaan. Rahayu Sagung Dumadi.